Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-ayat. Wa qala Allah aidan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman rahimakumullah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-9. Mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah yang lainnya yang sudah kita lakukan dijadikan amalan salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihantarkan oleh Allah sampai Ramadan selesai melaksanakan ibadah dan kita kembali kepada fitrah bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari ibundanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam kitab Tajrid Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau didampingi oleh malak Jibril setelah menerima kewajiban salat yang 5 waktu. Beliau dengan Jibril melihat tentang tempat kembali manusia kelak di akhirat cuma 2. Fariqon fil jannah wa fariqon fis sa'ir. Tempat kembali manusia kelak di akhirat itu cuma 2. Yang pertama di surga dan yang kedua adalah sa'ir, yaitu neraka. Dan Rasulullah melihat kondisi hinanya orang-orang yang dia di akhirat tempat kembalinya itu neraka. Maka Rasulullah berdoa setiap kali tasyahud akhir dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai tamat. Kemudian Rasulullah juga melihat bagaimana tempat yang nyaman dan indah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah kelak di akhirat, yaitu surga. Bagaimana proses kelak manusia memasuki surga, dari mulai dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian di mizan, dihisab, dihitung banyak dan sedikit amal salah dan soleh, di mizan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Tentu yang baik dan soleh surga tempatnya, sedangkan yang buruk neraka yang hina. Ketika Rasulullah dalam keadaan hening, terdengar dari kejauhan dan Rasulullah melihat dengan Jibril orang yang sedang berbaris menuju pintu surga. Mereka bertakbir, bertahlil, memuji kepada Allah, dan mereka masuk ke dalam pintu surga. Kata Nabi Muhammad kepada Jibril, "Hei Jibril, itu siapa? Rombongan siapa yang masuk surga itu?" Kata Jibril, "Tilka Musa wa ummatihi." Itulah Nabi Musa memimpin umatnya masuk ke dalam surga. Musa dan umatnya masuk ke dalam surga. Kata Nabi, barakallahu Musa wa ummatihim.
Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada Musa dan umatnya. Kemudian lebih banyak lagi rombongan. Dan ketika rombongan itu lebih banyak masuk ke dalam surga, Nabi bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Tilka ali Ibrahim, Ismail wa Ishaq wa ummatihim. Dia keluarga Nabi Ibrahim, dua putranya Ismail dan Ishak, dan keluarganya dan umatnya masuk ke dalam surga. Kata Nabi, barakallahu ala Ibrahim. Kemudian umat Ibrahim sudah masuk semua ke dalam surga. Ada rombongan yang sedikit. Wahai Jibril, siapakah mereka? Tilka Isa wa ummatihim. Itu Nabi Isa dan umatnya. Karena Nabi Isa berdakwah cuma 3 tahun, pengikutnya sangat sedikit, maka Nabi Isa alaihissalam ketika dia menghantarkan umatnya ke dalam surga cuma sedikit jumlahnya. Kata Nabi Muhammad, Jibril, aku kapan memimpin umatku? Ketika Nabi sedang dialog dengan Jibril, terdengar ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka orang-orang itu banyak sekali rombongan yang masuk ke dalam surga. Kata Muhammad, wahai Jibril, bukankah itu aku memimpin umatku masuk ke dalam surga? Kata Jibril, bala, iya, itu engkau sedang memimpin umatmu ke dalam surga. Rombongan begitu banyak sekali umat Muhammad masuk ke dalam pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan tersebut. Ikhwati iman sekalian, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar mungkin umat Muhammad masuk ke dalam surga. Sampai Nabi Muhammad nungguin lama sekali, saking banyaknya. Sampai Nabi Harun menangis bahagia. Dia membawa umatnya masuk ke dalam surga lebih banyak dibanding dengan Nabi yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ketika umatnya sudah hampir semuanya masuk surga, Nabi berdiri memperhatikan rombongan umatnya masuk ke dalam pintu surga. Apa yang terjadi, Pak, Bu? Di rombongan terakhir, buntutnya, ketika mereka itu mau masuk ke dalam pintu surga sudah terbuka lebar. Beberapa langkah lagi masuk ke dalam surga, pintu surga ditutup langsung oleh Allah. Dan ketika ditutup pintu surga, maka Allah menyeret mereka dengan besi yang panas, dan akhirnya mereka terhempas masuk ke dalam neraka. Itu hadis Sahih Bukhari bab iman. Sampai Nabi ketika melihat umatnya diseret dengan bata, dengan besi yang panas, tengah berteriak Nabi itu melihat umatnya diseret oleh Allah. Apa kata Nabi? Rabbi inna ka ummati ya Rabb. Ya Tuhanku, ya Allah, itu umatku mau diapakan oleh engkau, ya Allah, diseret terhempas masuk ke dalam neraka. Nabi menangis sejadi-jadinya ketika melihat umatnya diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Akhirnya Nabi menangis lama sekali memikirkan umatnya. Kenapa beberapa langkah lagi masuk ke dalam surga? Pintu surga sudah terbuka, tapi oleh Allah ditutup. Ya Allah, apa yang menyebabkan mereka tidak jadi masuk ke dalam surga? Kata Jibril, sudahlah, ayo Muhammad, kita pulang. Ini kan ketika terjadi Isra Mi'raj, maka pulanglah Rasulullah. Sampailah Rasulullah dini hari ke Masjidil Haram di Mekah. Menjelang subuh, Nabi Muhammad sedang berzikir di masjid. Jibril menghampiri kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tahukah engkau kenapa umatmu tadi yang terakhir di rombongan umatmu masuk ke dalam surga tidak jadi masuk ke dalam surganya? Wallahu a'lam. Wahai Jibril, saya sedang memikirkan apa yang terjadi dengan umatku itu. Akhirnya Jibril menyampaikan ayat suci Al-Quran yang menjadikan umat Muhammad tidak jadi masuk ke dalam surga, yang diseret oleh Allah masuk dalam neraka.
maka Jibril membacakan ayat suci Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 30. Ini ayat yang menerangkan umat Muhammad tidak jadi masuk ke dalam surga, diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Penyebabnya apa? Maka Jibril menyampaikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul, nanti di akhirat pada hari kiamat Rasulullah akan mengadu kepada Allah. Dia sujud menangis memikirkan umatnya yang tadi tidak masuk dalam surga, padahal sudah berbaris dengan umat yang lain masuk ke dalam surga. Wa qala Rasul, Nabi kita Muhammad mengadu kepada Allah, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Mana? Gak ada Al-Quran. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Apa yang menjadi penyebab umatnya tadi tidak masuk ke dalam surga? Lil Qur'ana mahjura. Mereka ngaku umat Muhammad, mereka mengaku umat Islam, lil Qur'ana mahjura, tapi mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Nah, kalau umat Muhammad mengaku umat Islam, Al-Quran gak pernah dibaca, Al-Quran gak pernah dipahami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Rasulullah menangis pilu. Kenapa? Cuma satu umatnya penyebab dia masuk ke dalam neraka, diseret oleh Allah padahal sudah baris saumnya, sholatnya, tarawehnya, zikir istighfarnya, ya, berbagi memberinya, sedekahnya, tadarusnya, tapi lil Qur'ana mahjura, mereka meninggalkan Al-Quran, diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka ikhwat iman sekalian, momentum Ramadan adalah syahrul tilawatil Qur'an. Membaca Al-Quran itu awas selipkan di dalam perintah tentang amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. 183, 184 berbicara tentang kaifiyah, tata cara yang membatalkan keutamaan saum Ramadan. Ayat ke-187 tentang berbagi, memberi, futur, iftar, sedekah, zakat, infak utama di bulan Ramadan. Ayat 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu bagaimana utamanya berdoa, berzikir kepada Allah. Tapi ayat 185 Allah berbicara, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Amal yang begitu mulia yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah di antaranya membaca Al-Quran. Siangnya kita sahur, malamnya kita tarawih, baca Quran siang dan malam. Siangnya kita lapar, malamnya kita makan. Ketika lapar, ketika sudah makan, siang dan malam tetap membaca Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran juga Allah mengancam. Surah Toha ayat 143 Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri, barang siapa di antara kalian yang a'rada, berpaling, meninggalkan, an dzikri, dari membaca Al-Quran. Siapa orang yang berpaling, meninggalkan, tidak percaya, Al-Quran di rumah beres di lemari, Al-Quran numpuk di atas meja, cuma ditumpuk dan jadi hiasan belaka di rumah kita, Allah mengancam. Apa yang pertama? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, niscaya mereka di dunia akan mendapatkan kehidupan yang sempit.
Ini Allah berfirman, Toha 142, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, atau saya kurang baca, artinya tidak lancar mendengarkan MP3, mendengarkan orang tilawah Al-Quran, membaca dan mendengar, pahalanya sama. Jangan ada alasan, Ustaz, kalau baca Quran siang hari haus. Ya kenapa tidak mendengarkan? TV aja setel, HP aja kan bisa merota kita dengarkan, gak ada alasan. Maka Ramadan tempat yang kita betul-betul syahrul Ramadan diturunkannya Al-Quran. Para sahabat ketika Ramadan berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Apa hatam itu, Pak? Menamatkan membaca Al-Quran. Kenapa mereka menamatkan, ingin menghatamkan Al-Quran? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Itu jelas. Apa syafaat itu, Pak? Pertolongan yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan Al-Quran adalah syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat itu ketika datang Ramadan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak membaca buku-buku yang lain, tidak membaca tafsir, tidak membaca hadis, membacanya Al-Quran, apalagi membaca HP. Ya, zaman sahabat ada HP, Pak. Ya, artinya yang mengganggu. Karena yang itikaf bawa HP juga. Lagi itikaf masih mikir kemana-mana. Padahal hentikan sejenak untuk kita mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan lagi kepada orang. Sahabat Umar, Abu Bakar, semuanya sahabat mutaqaddimin, hadir semua. Nabi mengatakan khairukum, yang paling baik di antara kalian bukan orang yang paling duluan hijrahnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling semangat untuk beribadahnya, tapi yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di akhirat, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, matanya akan dibutakan oleh Allah. Nauzubillah. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan, inna ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya di akhirat dia dibutakan matanya, tapi di dunia dibutakan mata, hati, dan mata kepalanya. Kenapa? Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila bihi Al-Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu petunjuk buat orang yang sesat di dunia ini. Maka ketika dia dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, wal furqan, dan mampu memisahkan, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu hikmah daripada Al-Quran. Maka ikhwan sekalian, kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu jazaan siyamihi ila ju'in wal 'atas. Berapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun daripada saumnya kecuali lapar, haus, dan dahaga. Kenapa? Zuhrul Quran, mereka banyak meninggalkan Al-Quran. Maka insya Allah watimah sekalian, Ramadan dengan saumnya, Ramadan dengan tarawihnya, Ramadan dengan tadarus dan ceramahnya, itu utama. Tapi lebih utama bagaimana amal itu diikat dengan tilawah Al-Quran.
Siapa di antara kalian yang pernah menghatamkan Al-Quran satu kali saja dengan penuh keikhlasan menghatamkannya, Allah haramkan tubuhnya dijilat oleh api neraka. Insyaallah, ikhwatiman sekalian, saya menyampaikan hanya tentang keutamaan Al-Quran. Hadisnya masih banyak sekali tentang fadilah Al-Quran. Tapi ini masih di awal, baru sepertiga, baru satu pekan kita saum Ramadan, masih lama sampai dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan, dan jangan lupa baca Al-Quran di setiap ba'da salat wajib. 2 lembar, 2 kali 5, 10 lembar. 10 lembar berarti 1 juz. Bapak sudah ada yang 10 lembar sekarang? Alhamdulillah, lanjutkan. Yang belum, yuk mari kita susul ya. Mudah-mudahan target kita hatamkan Al-Quran. Allah menjadikan Al-Quran petunjuk kepada kita semua, hidayah, dan mampu diri kita dijaga oleh Allah dari segala dosa dan kemungkaran. Demikian iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kita semua untuk kita semakin dekat dengan Allah. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, karena itu utama yang paling luar biasa kita mendapatkan pribadi yang takwa, disempurnakan dengan selalu Al-Quran sebagai sahabat kita di mana saja kita berada. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.